Kalau nggak bahasa roh, berarti nggak dapat Roh Kudus. Gara-gara itu saya nggak bahasa roh, saya sendiri nggak dapat Roh Kudus nih. Akhirnya malu kan. Pura-pura lah saya ikut bahasa roh, dengar-dengar itu cara ngomongnya gimana, ikut-ikutan aja. Mau berikan syarat saya main musik harus bisa bahasa roh. Lah bahasa roh itu saya ngarang sendiri atau diberikan oleh Roh Kudus. Nah kalau Roh Kudus nggak beri saya gimana? Apa saya harus ngarang-ngarang? Artinya jangan berbuat jahat kepada orang yang diurapi. Pertanyaannya, minta pertanggungjawaban keuangan itu jahat atau tidak? Perhatikan saudara-saudara. Ya, persembahan buah sulung itu ada dalam konteks pembahasan tentang hukum seremonial. Ya. Kalau ini hukum seremonial, maka itu sudah tidak berlaku lagi. Selamat datang di Revival Church Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyembah, terima kasih Tuhan. Mari pegang tangan kami, berjalan bersamaku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sebab hanya firman-Mu sumber kebenaran, sebab hanya firman-Mu dasar kami yang teguh, sebab hanya firman-Mu menjadi pengharapanku. Firman-Mu segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab itu ajar kami dengan mata yang tertuju kepadamu. Hati kami terus melekat dengan Engkau. Mulut kami penuh dengan pujian. Dan kami terus mendasari hidup kami atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Puji nama Tuhan. Shalom Sobat RCC Jakarta, Revival Community Church Jakarta. Kami kembali di konten berikutnya, tetap bersama dengan Pak Pendeta Esra Alfred Soru. Kita akan berbicara, kita sudah menampung begitu banyak Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami setelah konten yang sebelumnya, sehingga ada begitu banyak ternyata Pak Esra, responnya begitu baik, dan ada begitu banyak teman-teman yang wah saya kepengin belajar banyak, saya kepengin bertanya banyak. Ada begitu banyak pertanyaan di luar sana ternyata, kebingungan-kebingungan rohani, which is
ini baik, ini positif sekali Pak Ezra. Pak Ezra siap untuk meresponi? Boleh kasih salam dulu buat teman-teman para penonton audiens kita. Ya, salam buat semua saudara dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tapi karena Pak Yos bilang ada banyak, saya nggak bisa jawab detail-detail ya. Yes. Saya jawab ini, kalau saudara kurang jelas lagi silakan ajukan. Please comment. Please comment di konten kita. Nah, gitu. Jadi kita akan bahas nanti di konten-konten selanjutnya gitu ya. Oke Pak, kemarin kita bahas tentang keselamatan cukup dalam. Kita meskipun ada begitu banyak pertanyaan lagi tentang keselamatan, tapi kita coba akan berkembang lebih lagi karena ini seringkali yang jadi pertanyaan bagi orang percaya Pak tentang ketritunggalan Allah. Jadi sebetulnya bagaimana sih Pak penjelasan tentang ketritunggalan Allah dan apa yang terjadi, pengajaran yang salah dan mungkin ditangkap umat Kristen di luar sana, mana yang salah dan mana yang benar. Mungkin Pak Ezra bisa menjelaskan lebih lanjut mana yang salah dan mana yang benar. Contoh-contoh yang ada di luaran. Ya, kalau bicara tentang yang salah nih banyak ya. Tetapi pandangan standar di dalam iman Kristen itu adalah Allah Tritunggal. Itu berarti Allah itu ada trinya, ada tunggalnya. Nah, apa yang tri, apa yang tunggal. Nah, jangan berpikir bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah 3 sekaligus 1, Allah 1 sekaligus 3. Itu tidak masuk di akal. Ya, Tritunggal itu berarti trinya, tunggalnya, ada yang tri, ada yang tunggal. Apanya yang tri? Pribadinya. Pribadinya tri, berarti Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi ada yang tunggal. Tunggalnya apa? Tunggalnya itu adalah hakikatnya. Jadi, Tritunggal, 3 pribadinya, 1 dan sama hakikatnya. Nah, 3 pribadi, 1 hakikatnya. Ya. Nah, ini penting karena ada banyak ajaran yang salah menganggap bahwa Allah itu cuma 1 pribadi dengan 3 nama. Maksudnya gimana, Pak? Jadi, misalnya saya ini hanya 1 orang saja, Ezra, tapi di gereja saya pendeta, di sekolah teologi saya dosen, nah di rumah saya kepala rumah tangga. Tapi orangnya kan 1. Nah, ada anggapan begitu bahwa Allah itu 1 pribadi. Pada waktu perjanjian lama menciptakan, dia menampilkan diri sebagai Bapa. Waktu penebusan dia menampilkan diri sebagai Anak atau Yesus. Lalu dalam era gereja dia menampilkan diri sebagai Roh Kudus. Tapi itu sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kalau saya saya suami atau orang tua di rumah, lalu dosen di sekolah teologi, pendeta di gereja, bisa nggak 3-3-nya ngobrol? Nggak bisa. Tapi dalam kasus Yesus dibaptis itu kan, Yesusnya keluar lalu ada Roh Kudusnya dalam rupa burung merpati, lalu suara Bapa, inilah anakku. Berarti 3-3-nya bisa ngumpul. Sementara ada banyak analogi seperti itu yang disampaikan di mimbar gereja, Pak. Seringkali terjadi kebingungan. Itu pandangan semacam itu sudah dianggap sesat pada tahun abad-abad 4. Ya, tapi tetap dipakai oleh gereja, itu salah itu. Apalagi pandangan yang salah, Pak, contohnya? Ada yang menganggap bahwa ya Bapa, Anak, Roh Kudus itu ya memang 3, tapi 3-3-nya bernama Yesus. Ya, jadi ya Bapa itu namanya Yesus, Anak namanya Yesus, Roh Kudus namanya Yesus. Nah, wujud dari itu biasanya muncul dalam formula baptisan atau doa berkat. Ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Bahkan itu sering ditulis di dalam surat baptisan itu, Pak. Itu salah. Karena apa? Yang Yesus itu bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang Yesus itu adalah pribadi kedua, Anak. Sang Bapa, Sang Anak, Sang Roh Kudus, dan yang Anak ini datang ke dalam dunia. Waktu datang dalam dunia, dia diberi nama Yesus. Ya, dia diberi nama Yesus. Yesus itu nama manusia. Ya, karena dari kata Ibrani Yosua, jadi atau Yesua. Jadi yang merupakan Yesus itu hanya merujuk pada pribadi kedua, bukan 3 pribadi itu. Jadi, Pak, sorry Pak, saya potong. Langsung saja Pak. Kalau ada 3 pribadi kayak begitu, apakah ada hierarkinya Pak? Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah? Kalau ada hierarki, berarti kita bisa berpikir bahwa ada Allah tinggi, Allah rendah. Nah, itu dia. Nah, Allah tinggi, Allah rendah itu bukan konsep Kristen, itu konsep kafir itu. Dalam penyembahan-penyembahan kafir, dalam dewa-dewa 3 serangkai, dalam berbagai macam budaya, itu ada satu lebih hebat dari yang lain. Tidak. Dalam kekristenan percaya bahwa mereka, Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama kuasanya, setara, sama kekal, dalam segala sesuatu mereka sama. Hanya hakikatnya satu dan sama. Nah, ini penting sekali. Jadi tidak ada hierarkinya, semuanya punya kuasa yang sama, kemampuan, kapasitas, kasih, semuanya sama. Menarik. Jadi karena ada begitu banyak tentang ketritunggalan Allah ini, bahkan muncul pertanyaan gini Pak. Waktu Yesus datang ke dunia dan dia menjelma sebagai manusia, surga kosong dong Pak. Gimana penjelasannya Pak? Dia datang ke dalam dunia, dia jelma jadi manusia. Tapi ingat bahwa orang Kristen percaya Yesus itu Allah kan? Nah, yang nama dia Allah tidak bisa stop jadi Allah. Sekali Allah ya terus Allah. Maka waktu dia jadi manusia, dia nggak berhenti jadi Allah. Ya.
Nah, dia mengambil kemanusiaan tanpa kehilangan kealahan. Makanya Kristen percaya Yesus itu adalah Allah manusia. Nah, kalau dia tetap Allah, kan Allah itu kan sifatnya maha hadir. Maha hadir itu hadir di mana-mana. Itu berarti bahwa sebagai Allah, sebagai manusia dia ada di bumi, tapi sebagai Allah dia tetap di sorga. Jadi sorga nggak kosong. Oke. Ya. Jadi bukan berarti terus kosong gitu ya. Ya. Ada lagi Pak orang mengejar dari pertanyaan itu, lantas apa penjelasannya tentang ayat Yesus turun ke dunia orang mati gitu kan, setelah dia disalibkan gitu. Sebenarnya penjelasannya gimana? Apakah ini surga kosong lalu sekarang waktu setelah disalibkan dia turun ke dunia orang mati? Ngubunginya sama Allah Tritunggal itu Pak? Gimana Pak? Ya, ini kan gini, Yesus kan Allah manusia seperti saya katakan tadi ya. Nah, Ya. kita harus bisa melihat mana yang merujuk kepada kealahan, mana yang merujuk pada kemanusiaan. Kalau Yesus lapar, Yesus tidur, ya tidak bisa diartikan wah Allah lapar, Allah ngantuk, tidak. Itu merujuk pada kemanusiaan. Ya, Tapi kalau ya. dia bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Anak manusia ada Tuhan atas hari Sabat." Ya. Diam tenanglah. Itu merujuk pada kealahannya. Jadi Ya. harus bisa bedakan mana merujuk kealahan, mana kemanusiaan. Supaya kita tidak out of context Ya, ya. Oke. nah, Yesus mati. Seringkali disalahpahami oleh orang-orang non-Kristen. Masa Tuhan bisa mati? Yang mati itu manusianya. Filipi pasal 2, 1 Petrus 3 ayat 18 ya, Efesus 2 ayat 15. Mati sebagai manusia. Manusia mati. Karena Yesus 100% manusia. Ya. pada waktu itu. Nah, karena itulah dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Artinya dia mati, tapi bukan Tuhan yang mati, kemanusiaan yang mati. Apakah dia ya ada penafsiran semuanya menginjili orang mati, penjelasan seperti itu Itu bagaimana dalam Pak? 1 Petrus 3 ayat 18-19. Itu ayat termasuk ayat sukar. Ya. Oke, 1 Petrus berapa Pak? Kita 1 Petrus bacakan 3. sama-sama. Ya. Ini menarik nih karena seringkali ini jadi perbincangan. 1 Petrus 3 ayat ayat 18. 18. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 19. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, ada yang menafsirkan ayat ini bahwa pada waktu Yesus mati, tubuhnya di kuburan, rohnya pergi ke dunia orang mati beritakan Injil di sana. Ya. Pertama-tama, saya kasih tahu bahwa di ayat 19 itu kata Injil, pergi memberitakan Injil itu tidak ada dalam teks asli. Jadi pergi memberitakan. Jadi memberitakan apa itu tidak jelas. Nah, itulah sebabnya muncul penafsiran bahwa Yesus memang pergi ke dunia orang mati untuk memproklamirkan kemenangannya. Tetapi ingat juga bahwa kita tidak boleh tafsir ayat tabrak ayat. Waktu Yesus mati kan tubuhnya di kuburan selama 3 hari, tapi dia bilang, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu kepada penjahat itu dia bilang bahwa hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, itu berarti bahwa Yesus waktu mati rohnya itu ada di Bapa surgawi, ya. Lalu di Firdaus, Firdaus itu adalah surga, Paradeisos, ya. Nah, kalau begitu tidak ada yang pergi memberitakan apa-apa di dalam dunia orang mati. Nah, kalau begitu apa arti ayat ini? Memang ayat ini termasuk sukar, tetapi sebenarnya ayat ini ditulis dalam bentuk lampau. Dikatakan di dalam roh itu juga dia dulu pergi. Pada zaman Nuh. Nah, tapi kan Yesus belum hadir. Ya, dia pergi di dalam roh. Jadi ini bukan penginjilan kepada orang mati, tapi orang hidup pada zaman Nuh. Tapi kenapa dikatakan roh-roh? Dikatakan roh-roh karena pada zaman Petrus menulisnya mereka sudah mati. Maka Petrus menyoroti sebagai memberitakan Injil kepada roh-roh. Ya. Jadi nggak ada penginjilan pada orang mati. Jadi mau dengar Injil, mau percaya sekarang juga. Kalau tunggu mati sudah tidak ada second chance. Nah, itu dia. Itu sering kali itu jadi tumpang tindih gitu. Wah, engkong saya sudah meninggal. Mungkin itu ikut diinjili oleh Yesus ketika dia turun ke dunia orang mati. Kalau begitu Pak, kita nggak usah nginjili saja karena kita terbatas. Gitu, Pak. Tunggu aja mati, Yesus nginjili sendiri. Pasti lebih manjur kan? Ya puji Tuhan saudara, kita banyak disingkapkan banyak hal dan kita akan cepat meresponi setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini baru beberapa menit, kita juga sudah cukup hot sekali. Jadi kita ngopi dulu Pak, silakan dinikmati kopinya. Kita udah mulai masuk ke Roh Kudus nih tadi nih. Jadi ini pertanyaan tentang Roh Kudus gitu Pak, itu juga jadi banyak sekali gitu. Apalagi di gereja-gereja karismatik gitu Pak ya. Bahwa tanda awal orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Baptisan Roh Kudus itu tanda awalnya berbahasa roh. Sebetulnya penjelasannya gimana sih Pak Esra? Gini,
kita mesti tahu status bahasa roh dalam Alkitab itu apa. Ya, status itu adalah karunia Roh Kudus kan. Kalau bahasa roh itu karunia, dalam banyak bagian Alkitab dikatakan kepada yang seorang roh memberi karunia begini, kepada seorang roh memberi karunia begini. Tidak ada orang Kristen yang punya semua karunia. Ya. Dan tidak ada satu karunia yang dipunyai oleh semua orang. Jadi itu terserah roh mau berikan pada siapa. Kalau status bahasa roh semacam itu diberikan kepada orang-orang tertentu, ya tidak semua orang diberi karunia mengajar, tidak semua orang diberi karunia ini, maka tidak semua orang diberikan karunia berbahasa roh. Jadi apakah belum tentu tanda pertama itu harus berbahasa roh gitu? Yes. Tapi pertanyaan yang seringkali mereka pakai adalah Kisah pasal 2 kan? Begitu Roh Kudus turun, semua bahasa roh. Semua bahasa roh. Nah, kita harus bisa bedakan antara ayat-ayat yang deskriptif dan didaktis. Deskriptif itu hanya menggambarkan, tidak bermaksud jadi rumus. Baca Petrus jalan di atas air. Apakah itu berarti semua orang percaya harus jalan di atas air? Janganlah, nanti mati tenggelam. Kalau naik ferry aja kan? Ya kan? Lihat misalnya perang Israel mau taklukkan Kanaan, mereka puter-puter pakai nyanyi-nyanyi, tembok Yeriko runtuh. Itu penggambaran, tapi apakah itu rumus bahwa kalau mau perang sekarang pakai keliling-keliling bawa lagu? Ya. Jadi bahwa mereka semua berbahasa roh pada saat itu menggambarkan, tapi bukan rumus bahwa semua orang dapat Roh Kudus harus berbahasa roh. Ya. Lagian pula kita bisa melihat bahwa juga di dalam Kisah pasal yang kedua itu ya, itu memang para murid berbahasa roh, tapi juga kita lihat kan hari yang sama Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Pasti dapat Roh Kudus semua. Apakah 3.000 orang itu bahasa roh semua? Kan enggak. Jadi ada yang orang dapat Roh Kudus diberikan tanda bahasa roh, ada yang bernubuat, ada yang macam-macam. Ya, jadi jangan memutlakkan itu. Akibatnya kita menilai kalau ini bahasa roh berarti penuh Roh Kudus. Kalau nggak bahasa roh berarti nggak dapat Roh Kudus. Gara-gara itu saya nggak bahasa roh, saya sendiri nggak dapat Roh Kudus nih. Akhirnya malu kan? Pura-pura lah saya ikut bahasa roh, dengar-dengar itu cara ngomongnya gimana, ikut-ikutan akhirnya. Jadi bukan berarti orang yang tidak dikaruniai berbahasa roh itu pasti orang yang nggak dipenuhi Roh Kudus. Salah sekali gitu. Jangan, tidak. Ya. Coba sida-sida dari Ethiopia percaya, kepala penjara Filipi percaya, sesuai Efesus 1 ayat 13, semua yang percaya dapat Roh Kudus. Apakah mereka bahasa roh? Enggak. Ya tapi Yus, kamu jadi imam musik, bahkan untuk jadi WL, jadi singer, ada syarat pelayanan harus bisa berbahasa roh. Gimana Pak? Betul Pak. Sudah berbahasa roh. Artinya kan itu tanda petik suatu keharusan dong. Jadi yang audisi gitu loh. Itu gimana audisinya gitu. Jadi tentang aturan-aturan seperti itu di dalam gereja gimana Pak Isra? Ya ini kan pemberian syarat yang salah itu loh. Nah sekarang gini, ya mau berikan syarat saya main musik harus bisa bahasa roh. Lah bahasa roh itu saya ngarang sendiri atau diberikan oleh Roh Kudus? Nah kalau Roh Kudus nggak beri saya gimana? Apa saya harus ngarang-ngarang? Ya, maka menurut saya kalau memberikan syarat supaya harus bahasa roh itu doktrinnya kacau itu. Nah, apalagi ada yang mengaudisi bahasa roh Pak. Sementara gini Pak, ada ayat firman Tuhan yang berkata gini, engkau sia-sia kalau engkau berbahasa roh kalau tidak ada yang mengartikannya. Bagaimana sih Pak tentang karunia mengartikan bahasa roh? Ya, dua-duanya karunia. Kalau saudara baca daftar karunia dalam Alkitab, selalu 2 karunia diletakkan paling akhir. Itu adalah bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Kenapa di paling akhir? Karena karunia yang lain bisa jalan sendiri-sendiri. Karunia yang lain bisa jalan sendiri-sendiri. Tapi yang 2 ekor ini, bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, itu harus satu paket. Oke. Dia nggak bisa berfungsi kalau nggak ada yang lain. Jadi kalau orang berbahasa roh tanpa ada yang mengartikan, lalu untuk apa? Ya kan? Kedua, kalau karunia menafsirkan bahasa roh, kalau nggak ada yang bahasa roh, terus apa yang kamu tafsirkan? Makanya Paulus bilang dalam 1 Korintus 14, dalam pertemuan jemaat, kalau ada yang berbahasa roh, biarlah sebanyak-banyak 2 atau 3 orang. Sekarang ini kan rame-rame semua. Ya. Lalu harus seorang demi seorang. Sekarang bareng-bareng. Dan harus ada yang menafsirkannya. Hermeneo artinya menerjemahkannya. Jadi kalau tidak, lebih baik diam. Oke. Ya itu sebabnya dalam karunia tentang bahasa roh ini seringkali juga out of context Pak. Saya pernah membahas di konten yang sebelumnya di dalam Yohanes 4 ayat 23, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sementara rohnya itu dianggap harus menyembah di dalam bahasa roh gitu Pak. Nah itu namanya comot ayat dan ditafsirkan sesuka kita sendiri. Ingat bahwa setiap ayat itu tidak pernah lepas dari konteks. Konteks itu apa? Itu adalah ayat-ayat sebelumnya. Ikuti apa pembicaraannya dari atas, baru mengartikan. Nah kalau kita lihat konteksnya, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Lalu mereka membicarakan 2 macam tempat ibadah. Karena orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, pusatnya ada di Yerusalem, di Bait Allah. Tapi orang Samaria itu pusatnya itu di Gunung Gerizim.
Ya, Oke, mereka pertikaian cukup lama. Makanya orang Samaria tuh menolak orang Yahudi. Makanya nabi-nabinya ditolak. Kitab sucinya ya hanya kitab Taurat Musa saja. Ya. Nah, tapi antara mereka ini terjadi terpisah. Yahudi di sana, ini di sini. Lalu Yesus bilang, ada saatnya orang tidak menyembah di gunung ini, di Gerizim atau di Yerusalem. Oke. Akan tiba saatnya orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau engkau minum air daripadaku. Ya, nah kalau begitu, ini kan kontras dua tempat ibadah. Satu di Yerusalem, satu di Gerizim. Akan tiba saatnya orang tidak menyembah di Yerusalem, tidak di gunung Gerizim, tapi menyembah dalam roh. Ya. Artinya apa? Artinya penyembahannya tidak terikat tempat lagi. Yes. Ya, jadi bukan hanya di Yerusalem kamu bisa ketemu Allah, bukan hanya di Gerizim, di mana saja. Karena Allah tuh roh, di Papua ada, di Manado ada, ya di Jakarta, di mana saja. Mau menyembah Allah dari mana saja bisa. Tidak bisa dibatasi lagi dengan ruang, jarak, dan waktu. Ya, karena roh tidak dibatasi tempat. Ya. Jadi poin utamanya adalah itu berarti tidak bisa kita asal comot ayat dan bertabrakan dengan ayat yang lain. Ya, Sehingga dan menimbulkan- Yohanes pasal 4 sama sekali tidak ada ide sedikit pun tentang bahasa roh di situ. Oke, ya. Wow, karena seringkali kita, saudara, kita out of context ketika kita menafsirkan satu ayat, tapi akhirnya nabrak sama ayat yang lain sehingga terjadilah out of context. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ezra. Wow, ini jadi cepat sekali dan banyak sekali, mungkin agak kurang dalam, tapi kalau misalnya saudara ada pertanyaan mau lebih dalam lagi, tulis di komen sehingga kami bisa meresponi dan memberikan jawaban, bahkan kami bisa memproduksi di konten-konten selanjutnya. Pak, selanjutnya Pak, ada juga pertanyaan mengenai orang mati, Pak. Sebetulnya gimana sih, Pak? Yang benar itu dikremasi, dikubur, atau gimana gitu, Pak? Soalnya kalau ada yang nafsirkan harus dikubur karena dari tanah dikubur, kembali kepada tanah gitu Iya. gitu ya. Jadi sebetulnya bagaimana penjelasan mengenai kematian orang Kristen? Ya. Dikubur, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Dikremasi, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Iya juga. Kalau ya. ada perintah, harus lakukan. Nggak lakukan, dosa. Kalau ada larangan, jangan lakukan. Kalau lakukan, dosa. Ya, tapi untuk kasus-kasus di mana nggak ada perintah, nggak ada larangan. Sekarang gini, ada orang pernah ngomong sama saya di Facebook, ya, dia bilang, pendeta kok main Facebook? Loh, apakah ada perintah main Facebook? Nggak ada. Apakah ada larangan? Nggak ada juga. Kalau begitu mau main Facebook silakan, nggak main juga nggak apa-apa kok. Nah, sama juga kremasi, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Mau kremasi silakan, nggak kremasi juga, kubur biasa juga silakan. Dan orang tidak bisa dipersalahkan hanya karena dia kremasi atau dia kubur. Nah, persoalannya kan ini kan tubuh kita ini kan memang mau dibakar ke atau mau kembalikan, persoalannya pada hari kebangkitan kan datang bangkit semua. Apa susahnya? Kita persoalkan mati dikubur atau dikremasi. Bagaimana kalau orang mati di laut? Kapal tenggelam, ya. Iya juga. Bang ya. Yus, kapal tenggelam. Lalu Bang Yus ini dimakan, dikeroyok oleh 4 ikan. Iya, Ya. iya. Lalu ikannya ditangkap oleh nelayan. Ikannya suruh ngubur sendiri Pak di bawah laut. Dipotong bagi 4, dijual di pasar, dimakan oleh orang banyak. Waduh. Bagaimana Tuhan pada hari kebangkitan menemukan tubuhnya Bang Yus? Ya. Dan Nah, itu itu kan aneh, tapi itu kan Tuhan. tidak ada hubungannya pun dengan keselamatan Nggak ada, sebetulnya gitu. nggak ada. Ya. Ya, ini, Orang dibakar Iya. sampai habis. Itu sering banget ditanya tuh. Mas. Ya. Kalau misal nggak jadi tanah kan berarti nggak alkitabiah tuh, gitu Pak. Pertanyaannya jadi begitu gitu. Nah, kan sekarang harus ya. jadi tanah, dari tanah kembali ke tanah gitu. Ya, sekarang waktu bom Hiroshima Nagasaki itu ya. Begitu bom meledak, orang-orang itu kira-kira 50 km orang sampai mencair. Tapi orang-orang dekat situ begitu bom meledak, jangankan jadi debu, dia lenyap langsung. Nah, kalau lenyap nggak jadi debu juga gimana? Apakah mereka semuanya nggak selamat? Selamat. Gitu kan, ya. Ya, Kan ya. susah. Padahal ada missionary di situ gitu. Ya, Kita nggak itu. tahu gitu kan. Banyak orang percaya di bom mati begitu hilang, raib itu. Ya itu tentang ada larangan atau ada perintah gitu. Itu sama kayak dilarang merokok ditulis di pom bensin. Nah, sebetulnya bagaimana itu Pak tentang pertanyaan nggak ada ayatnya dilarang merokok di Alkitab? Nah, kita harus pikir juga bahwa dalam prinsip penafsiran ada menafsir ayat eksplisit, ada menafsir ayat implisit. Eksplisit dan implisit. Yang Artinya- eksplisit tidak ada. Oke. Tetapi apakah ada prinsip penafsiran implisit yang menentang itu atau tidak? Oke. Ya kan? Oke. Sekarang gini. Misalnya, ada ayat kamu harus mengasihi dirimu sendiri, sesama seperti dirimu sendiri. Berarti harus Ya. kasih kan? Ya. Nah, berarti saya harus jaga diri dong. Pada waktu saya tahu bahwa produsen rokok sendiri tulis merokok dapat membunuhmu.
Loh, dia ngaku sendiri loh. Iya. Habis itu saya tahu dia akan membunuhmu, sekarang saya ngambil. Artinya saya sengaja membunuh diri, saya tahu ini racun masukkan dalam diri saya. Berarti kamu nggak mengasihi diri dong. Ya. Berarti kamu berdosa bukan karena ada eksplisit jangan merokok, tapi prinsip mengasihi. Orang-orang kesehatan bilang bahwa perokok pasif itu juga bahaya. Ya. Dia suami boleh berokok, anak-anak, istri. Nah, tanpa sadar dia memasukkan racun kepada orang lain di situ. Artinya Ya, dia tidak betul. mengasihi sesama juga. Iya. Jadi tidak selamanya semua yang tidak tercatat boleh, karena kita Ya. harus lihat prinsip-prinsip penafsiran implisit. Jadi harus ngelihat secara konteks ayatnya dan Ya. ternyata nggak hanya yang harus letter luck tertulis di dalam. Ya, kalau hanya Alkitab. eksplisit seperti itu, ada banyak dosa modern yang tidak bisa disalahkan. Ya, orang pakai narkoba, mana ada ayatnya? Iya, itu Ada, dia. ya kan? Waktu itu belum ada itu. Ya, ada. Banyak-banyak kejahatan dunia cyber sekarang nih, mana ada ayatnya? Nggak ada. Waduh, seru banget nih Pak Ezra. Kayaknya nggak habis-habis kalau kita ngobrol nih, Yus. Bakal panjang Bakal terus. Tapi panjang. pertanyaan akan masuk terus nih, Pak. Kita tutup dengan satu topik yang seru dan cukup menjadi pertanyaan bagi banyak orang Kristen, Pak. Persembahan, gitu, Pak. Nah, Ya, oke. orang ada banyak yang bingung tentang persembahan persepuluhan, ada persembahan sulung, ada persembahan diakonia, ada persembahan, waduh banyak banget pembangunan. Iya. Pak, sebetulnya bagaimana sih respon kita terhadap persembahan? Ya, persembahan itu memang perintah dalam firman. Itu Ya, perintah ya? perintah. Karena itulah wujud kasih kita kepada Tuhan, ya kita mau memberi persembahan. Oke. Ya, Gitu. karena kita menerima keselamatan sebagai Ya. ucapan syukur kita memberi persembahan. Ya, tapi jangan beri persembahan untuk selamat. Anda nggak selamat itu nanti jadi. Nah, itu Ya. yang berbahaya. Sama ini Pak. Mas, kalau Apa tuh? misalkan perpuluhan tuh yang sering diperdebatkan gini Ya. Pak, itu harus dari penghasilan neto atau dari penghasilan bruto? Nah, betul. Sekarang gini dulu Pak, perpuluhannya dulu Pak, tolong dibahas Pak. Harus jelas. Istilahnya bukan perpuluhan, tapi persepuluhan. 1/10. Ya, jadi 10%. Kalau Oke. perpuluhan kan bisa 20, bisa 30, bisa 40, ya kan? Sebelum lanjut Nah. dulu Pak, wajib atau nggak wajib itu Pak perpuluhan? Wajib. Wajib. Menurut saya Kenapa wajib. dasarnya? Karena di dalam perjanjian lama itu kan 12 suku Israel. Oke. Nah, yang lain tuh dibagikan tanah. Ya. Pembagian tanah. Satu suku yaitu suku Lewi itu tidak dapat tanah. Ya. Ya. Nah, kalau tidak dapat tanah, mereka tidak bisa bercocok tanam. Makan dari mana? Itu suku dikhususkan untuk melayani. Oke. Nah, suku itu dikhususkan melayani. Terus bagaimana mereka hidup? Ya dari persembahan persepuluhan suku-suku yang lain. Selain itu juga operasional bait Allah itu juga Ya. ini bayangkan tiap hari korban sini sana, lalu pakaian imam saja baju efod itu mahalnya luar biasa. Ya. Nah, dari mana semua itu? Itu dari seluruh persembahan persepuluhan yang masuk itu. Nah, Itu tapi dipakai. ada konteks gini Pak, itu kan perjanjian lama, perjanjian baru Tuhan Yesus nggak pernah ngajar nyuruh perintah gitu tentang persepuluhan. Ada nggak sih Pak sebetulnya ayatnya? Pertanyaannya adalah itu di perjanjian lama, perjanjian baru Yesus nggak pernah perintah. Pertanyaan Yesus pernah melarang atau membatalkan atau tidak? Balik kan? lagi itu tadi, perintah dan larangan. Ya. Nah, kita harus lihat prinsip. Memang tidak semua apa dalam perjanjian lama itu dibatalkan, ya. Ya. Kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 15, coba baca aja Pak supaya jelas. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayatnya yang ke 15. 15. Demikian firman Tuhan berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti Oke. Yesus mati itu membatalkan peraturan hukum Taurat. Tapi hukum yang mana? Kita nggak bisa bilang, berarti semua hukum di ini. Karena ada ayat yang langit bumi lenyap, tapi firmanku tidak lenyap. Ya. Satu ayat lagi Pak, Ibrani 9 ayat 10. Ibrani 9 ayat 10. 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena semuanya itu di samping makanan, minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Waktu pembaharuannya kapan? Di ayat 11-nya, Kristus telah datang. Berarti Oke. dengan Kristus datang ada hukum yang dibatalkan. Karena dia hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kalau libur sampai tanggal 10, 11, nggak libur lagi. Iya. Kalau dia hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan, begitu waktu pembaharuan tiba, dia tidak berlaku lagi. Sebentar, sebelum lebih jauh Pak,
Ya. Perpuluhan sendiri itu termasuk dalam hukum apa? Nah, saya jelaskan dulu, ada 2 macam. Sebenarnya hukum Taurat itu ada 3 macam hukum Oke, di hukum dalamnya. Taurat ada 3. Pertama ada namanya hukum moral. Hukum moral. Misalnya 10 hukum, Ya. jangan membunuh dan lain sebagainya. Kedua ada hukum seremonial yang berkaitan dengan tata upacara orang Yahudi. Oke. Yang ya. ketiga ada hukum sipil, misalnya yang nabi palsu harus dihukum mati, ketangkap berzina, lempar batu sampai mati. Oke, ya. Nah, untuk hukum sipil tidak berlaku lagi. Ya. Karena Yesus pun, kita bisa lihat ada perempuan kedapatan berzina, dia tidak angkat batu lempar. Oke. Hukum sipil tunduk kepada hukum Romawi pada waktu itu. Hukum seremonial, ayat-ayat yang tadi kita sudah baca itu sudah tidak berlaku. Tapi hukum moral itu harus tetap berlaku. Ya. Jadi hukum sipil dan hukum seremonial sudah tidak berlaku. Tapi Yang hukum masih moral. berlaku hukum moral. Nah, pertanyaan sekarang, persepuluhan itu masuk hukum mana? Nah, ya kan? itu hukum dia. mana? Tidak mudah untuk menentukan persepuluhan ini masuk hukum mana. Tapi prinsipnya begini, bahwa hukum moral apapun terjadi itu tidak boleh dibatalkan atau ditolerir apapun, tidak boleh. Kenapa dasarnya? Itu perintah yang mutlak. Oke. Misalnya begini, jangan berzina. Oke, karena itu 10 hukum Taurat itu ya, Pak, ya. Jangan berzina. Dalam konteks apapun tidak bisa membenarkan perzinahan. Ya kan? Nah, tapi hukum seremonial, ingat kasus Yesus itu dengan murid-muridnya kan memetik gandum pada hari Sabat kan. Lalu orang Yahudi kan protes di Matius 12 tuh. Lalu Yesus merujuk kepada kasus ketika Daud dalam pelarian. Roti sajian itu nggak boleh dimakan. Oke. Itu hukum seremonial, tidak Ya. boleh. Tapi ini masalah nyawa. Masalah nyawa bagaimana? Nah, maka pada saat itu dikatakan tidakkah. Coba kita lihat Matius. Itu ya, Pak. Matius 12 ayat 4. Ayat 3-4. Matius 12. Pak baca dari ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimanakah ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam?" Itu hukum seremonial. Ya. Nggak boleh dimakan. Tapi Iya. ternyata Daud dan Dalam- pengikutnya lapar, tidak makan mati. Dalam kondisi Dalam kondisi itu, ini berarti dengan kata lain, hukum seremonial itu dalam kondisi yang fatal boleh dilanggar. Oke. Tapi kalau kita lihat hukum persepuluhan dalam Alkitab, bahkan dalam keadaan yang fatal bagaimanapun tetap wajib di dalam Ya. Alkitab memberi persepuluhan. Nah. Kalau begitu, kalau persepuluhan itu adalah hukum seremonial, maka dalam keadaan paceklik sedemikian rupa boleh tidak beri persepuluhan. Tapi ternyata dalam Alkitab kita lihat perintah-perintah persepuluhan dalam kondisi bagaimanapun tetap harus. Kalau begitu persepuluhan sebenarnya hukum moral, bukan hukum seremonial. Dan di dalam perjanjian baru sebenarnya jangan bilang tidak ada. Waktu Paulus berkata bahwa sama seperti imam-imam makan dari tempat, dari mesbah tempat mereka melayani, imam makan dari apa? Itu persepuluhan. Ya. Demikian juga seorang yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil itu. Berarti dengan kata lain, Paulus sedang menerapkan prinsip persepuluhan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Karena itu maka persepuluhan itu masuk hukum moral. Karena hukum moral tidak ikut dibatalkan, maka Wajib persepuluhan tetap dilakukan dan kontekstual sampai hari ini. ya. Pertanyaannya, dulu mereka membawa persepuluhan itu ke bait suci, sekarang harus atau apakah wajib itu semuanya harus ke gereja lokal, atau mungkin ada juga pertanyaan, Pak, banyak sekali kebimbangan, pertanyaan, keraguan, Pak, kalau saya sebagian saya kasih ke panti asuhan, Pak, kalau sebagian saya untuk menolong orang yang sakit, Pak, sebagian baru saya kasih ke gereja lokal, itu boleh atau tidak boleh? Dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi kan yang penting Jadi gini, 10, Pak. persembahan persepuluhan itu dikhususkan itu untuk pekerjaan di rumah Tuhan, operasional bait Allah, dan kehidupan dari para imam. Itu dikhususkan di sana. Kalau kita lihat nanti, kita tidak punya waktu untuk menunjukkan banyak ayat, tapi ada kasus di mana orang-orang miskin itu diberi makan, yaitu bukan orang Israel bawa persepuluhan langsung kasih makan orang miskin, tidak. Tapi mereka bawa persepuluhan ke rumah Tuhan, dari rumah Tuhan itu dikeluarkan untuk membiayai. Jadi seharusnya pengelolaannya dari rumah Tuhan lalu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi begini, memberi persembahan persepuluhan bukan untuk pendeta pribadi. Nah, Ya. ini penting nih. Diberikan kepada rumah Tuhan, nanti rumah Tuhan itu kelola untuk kehidupan para imam. Ya. Nah, jadi jangan tertipu dengan persembahan itu adalah milik pendeta.
Itu juga salah ya Pak ya? Salah. Jadi ya? Ya, harusnya diberikan kepada gereja untuk pengelolaan seluruh pelayanan. Nanti hidupnya pendeta itu juga diatur juga dari sebagian persembahan persepuluhan itu. Nah, karena itulah maka persembahan persepuluhan harus diberikan kepada gereja. Harus diberikan pada gereja. Gereja itulah yang mengelola seluruh pelayanan yang ada. Hanya kadang-kadang gereja tidak melakukan itu. Nah, sedangkan orang miskin ada di sana. Orang susah ada di sana. Bagaimana? Kalau menurut saya dalam kasus di mana gereja tidak bertanggung jawab, hanya kumpul duit saja, boleh bypass. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Pak. Banyak orang susah gitu. Boleh bypass dan kita memberikannya. Tetapi sedapat mungkin berikan pada gereja, juga berikan pada gereja, jangan sembarang gereja. Pertama, berikan kepada gereja yang sehat dalam ajarannya. Kalau dia ajarannya sesat, itu sama dengan memperlebar dan mempermulus jalan ke neraka. Kedua adalah kalau berikan pada gereja, jangan gereja yang mata duitan. Tahu dari mana gereja mata duitan? Dia khotbah tema apa saja, ujung-ujungnya persembahan. Waduh, ini ngomong ini ujung-ujungnya persembahan. Ngomong ini ujungnya persembahan. Dia mau topik akhir zaman, keselamatan, seluruhnya persembahan. Itu tanda gereja mata duitan. Jadi jangan di situ, Pak. Jangan berikan. Jangan berikan. Ketiga, jangan berikan kepada gereja yang tidak bertanggung jawab dalam keuangan. Nggak pernah ada laporan yang jelas. Iya, bagaimana kita tahu, Pak? Soalnya memang nggak pernah tahu gitu, Pak, laporannya. Ada orang bilang, nggak perlu, itu bukan urusan kita. Yang penting kan urusan kita dan Tuhan kita sampaikan. Tapi kamu rasa ada tuntutan hati nurani tidak bahwa uang yang kamu persembahkan untuk pekerjaan Tuhan sebenarnya bukan untuk pekerjaan Tuhan. Berikan ke sana. Dan yang keempat saya kira, jangan, kita boleh berikan kepada gereja, tapi tidak harus gereja sendiri. Ada orang bilang begini, makan di sini harus bayar di sini. Ya kan? Sering banget tuh dengar. Dulu bait alat cuma satu, tapi sekarang kan gereja Tuhan. Yang sekarang gereja ini milik Tuhan kan? Bukan milik kamu kan, pendeta kan? Gereja sekarang tuh milik siapa? Tuhan juga kan? Saya kasih ke sini atau kasih ke sana kan Tuhannya sama. Tapi kalau di sini kamu kaya raya, lalu di sana miskin sengsara, mending saya kasih di sana berapa di sini. Kecenderungan gereja kaya itu adalah mempergunakan uang secara tidak bertanggung jawab. Nggak perlu pun diada-adakan. Tapi sementara gereja yang lain ini mau berbakti saja susah. Ini alihkan ke sana. Soalnya kadang gini, Pak, waktu kita bertanya, apalagi kok kayak auditor gitu, nanya bagaimana laporannya. Nanti jawabannya gini, Pak, ada ayat bilang jangan mengusik orang yang diurapi. Nah, gimana kita meresponi kalau jawabannya pakai ayat gitu, Pak? Kalau kamu diurapi, kamu nggak takut dong diperiksa, ya kan? Nah, kalau kamu diurapi Tuhan nggak perlu takut, silakan. Cengli ini. Tapi konteksnya ayatnya itu loh, kan konteks ayat di dalam jangan mengusik orang yang diurapi itu kan dalam kasus Saul Daud ada kesempatan bunuh tapi dia bilang jangan. Artinya jangan berbuat jahat kepada orang yang diurapi. Pertanyaannya, minta pertanggungjawaban keuangan itu jahat atau tidak? Perhatikan saudara-saudara, kalau kamu diurapi, kenapa kita harus takut diaudit? Silakan. Kalau kamu jujur silakan. Justru diaudit itu membuktikan, memunculkan ke depan kejujuran gereja. Ya kan? Saya kira kalau BPK periksa gereja, banyak pendeta masuk penjara. Kan laporan gereja tetap ada, Pak, laporan pengeluaran. Cuman pemasukannya enggak. Gimana dong? Nggak tahu dari mana. Pengeluarannya 2 juta, tapi kalau pemasukan 100 juta, lalu yang 98 juta kemana? Nah, ini kita tutup tentang persembahan ini, satu konteks yang cukup seru juga gitu. Pak, tentang persembahan sulung itu gimana sih, Pak? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan dengan persembahan persepuluhan ya. Kalau hukum seremonial batal. Kalau hukum moral terus. Nah, saya tunjukkan dari ayat tadi bahwa persepuluhan itu hukum moral. Sekarang bagaimana dengan persembahan buah sulung? Hari Masuk ini hukum apa ya? Orang pakai itu sebagai cara untuk orang wajib ini. Buah sulung first fruit itu buah pertama dari ini. Itu terletak dari hukum seremonial atau hukum moral. Mari kita buka, Pak. Keluaran 23. Keluaran 23. Mulai ayat 14. Keluaran 23 ayat yang ke-14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Perayaan ini konteksnya hukum seremonial. Ayat 15. Hari raya roti tidak beragi itu seremonial. Hari roti tidak beragi itu hukum seremonial. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu.
pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya, hari roti tidak beragi ini sama dengan hari Paskah. Ya, Oke. ini hukum seremonial. Lanjut Pak. Oke, ayat ke-16, kau peliharalah juga hari raya menuai, Hari raya menuai harvest. Terus, yaitu menuai buah bungaran dari hasil usahamu. oke, buah bungaran ini first fruit. Dan ini adalah dengan kata lain hari raya menuai dan juga menuai itu buah sulung tadi. Jadi terjemahan asli dari buah bungaran itu adalah Ya. first fruit. Ya, itu bisa saudara lihat di Alkitab bahasa Inggris King James, jelas explicit Ya, ya. first fruit. Ya. Oke. Jadi terus Pak, Yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. hari raya pengumpulan hasil itu Pentakosta Pak. Oke, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang, Oke. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. 18. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta Persembahkan korban darah sembelihan ini hukum seremonial. sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Terus Yang terbaik dari buah bungaran, first fruit. first fruit tadi, Ya. hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau makan anak kambing dalam susu induknya. Perhatikan konteksnya Pak. Ini semua hukum seremonial. Mulai hari Paskah, roti tidak beragi, Pentakosta, korban sembelihan, dan hari atau hari menuai Pentakosta dan juga persembahan buah sulung. Itu ada dalam konteks pembahasan tentang hukum seremonial. Ya. Kalau ini hukum seremonial, maka itu sudah tidak berlaku lagi. Oh. Wow, cukup banyak sekali, kita padat, berisi, singkat, jelas, dan semoga bisa menjadi berkat buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya yakin akan masih muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Ezra buat waktunya, buat penjelasannya. Apabila saudara ada banyak pertanyaan, silahkan tulis di dalam komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, subscribe, and like. Mari kita akhiri tanya jawab kita hari ini. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita menjadi pribadi yang terbuka, biar Tuhan yang menyelidiki hati kita. Apakah benar sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, atau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan? Apakah benar perbuatan baik kita adalah sebuah buah ucapan syukur karena kita diselamatkan, atau kita berbuat baik supaya kita mendapat sesuatu yang baik, hanya semata-mata itu? Mari buka hatimu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Salam damai sejahtera dari RCC Jakarta Revival Community Church. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.